Baby cuma titip pesan gini, sayang kalau misalnya kamu mau berhijrah, kamu nggak boleh memposisikan diri kamu terhadap teman-teman kamu lainnya, kamu lebih hebat dari mereka. Kamu ada satu level di atas mereka. Jangan, aku nggak mau ya kayak begitu. Makanya ada istilah merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Oh, justru merasa catat status tuh. Buat aku selalu memujamu, mencintaimu seperti kau mencintaiku. Buat aku selalu mengingatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, aku mau jawab waalaikumsalam. Kamu kayak Bambang waktu kecil loh. Selamat waalaikumsalam gitu. Enggak, di sini lagi kopior tadi, kamu udah assalamualaikum ngomongin kopior. Aduh, kalau puasa tuh ya tetap Pak, udah hari ke-23 nih. 20 berapa nih? Kopior. Masih es kopior. Aduh, mantep. Kemarin pembahasannya luar biasa sekali. Oh, serunya minta ampun karena kita udah semakin berat, semakin berbobot dan semakin mendalam lagi pembahasannya karena awal-awal episode kita masih ringan-ringan keseharian, tapi makin kesini kita semakin dalam ya, Tat. Nah, menyambung dari episode sebelumnya, Tat, kita sedang membahas tentang hijrah. Jadi ada pasangan yang salah satunya yang duluan hijrah, ada yang dua-duanya, ada dan sebagainya. Nah, sekarang kita pindah ke hijrahnya dulu. Ada orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa kata-kata hijrah itu menjadi sesuatu yang sangat dianggap suci. Jadi menjamin lah. Jadi dijamin bahwa udah hijrah, waduh calon surga nih gitu. Wah, Masya Allah. Nah, kayaknya gue belum bisa nih hijrah. Kayaknya gue sekarang masih senang-senang, masih happy-happy. Gue nggak mau hijrah karena yang ada di kepalanya, Tat, mereka nggak punya gambaran. Hijrah tuh tahapannya gimana sih? Apa yang harus dijalanin duluan gitu loh, Tat. Ya, jadi pertama mungkin kita bahas dulu apa itu hijrah. Ya, hijrah itu ada 4 makna yang paling mudah. Pertama, hijrah itu melangkah. Yang kedua berubah. Yang ketiga berpindah. Yang keempat meninggalkan. Satu, melangkah dari mana? Dari tempat atau dari sesuatu yang tidak baik menuju tempat yang baik. Melangkah. Kemudian dia berubah dari kebiasaan buruk kepada kebiasaan baik. Dia berpindah dari satu tempat yang sulit menghadirkan kebaikan menuju tempat yang mudah menghadirkan kebaikan. Kemudian meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Wal muhajiru manahallahu anhu. Dan orang-orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan semua apa yang Allah larang pada dirinya. Itu. Nah, tetapi nanti dalam perjalanannya hijrah itu membutuhkan persiapan yang matang. Hijrah itu membutuhkan strategi yang benar. Hijrah itu membutuhkan waktu yang terus kita isi dengan kebaikan-kebaikan sampai kita masuk pada level hijrah yang sebenar-benarnya. Ya. Nah, apa yang bisa kita hadirkan dalam hijrah itu? Atau kenapa sih kita harus hijrah dulu itu? Pertama, setiap orang pasti pernah punya masa lalu lah. Pasti pernah punya kesalahan. Pasti pernah punya kekeliruan. Kalau dulu kan bahasanya bukan hijrah. Kan hijrah itu mungkin tren-trennya kan mungkin sekarang-sekarang ya. Dulu bahasanya tobat. Ya kan? Ya kalau saya memahaminya mungkin boleh jadi sama ya. Walaupun secara makna beda. Tobat itu kan kembali ya. Sedangkan hijrah berpindah. Beda sebenarnya. Tapi kita seringkali menganggap sama gitu. Ya sudah, nggak masalah gitu. Nah, jadi pertama kita yakin bahwa kita punya masa lalu. Kita punya kesalahan. Dan kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan. Jalannya apa? Hijrah. Nah, dalam hijrah ini ada orang yang bisa langsung, ada orang yang perlu proses, ada orang yang mungkin dia udah kepikiran saya pengen berubah, tapi kondisi lingkungannya nggak mendukung untuk berubah, gitu kan? Sehingga dia butuh step-step untuk bisa hijrah. Nah, makanya dimulai dari mana dulu hijrahnya? Kalau saya seringkali bilang pertama hijrah spiritual. Perbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dari sholat. Hal-hal yang sederhana ya, yang itu menjadi kewajiban kita kepada Allah. Perbaiki sholat kita. Perbaiki bagaimana cara kita
menghadirkan sholat terbaik di hadapan Allah. Iya. Gitu. Itu aja susah loh. Susah loh. Jadi yang wajib-wajib itu kita penuhi dulu tuh. Ya sholat, kemudian sekarang Ramadan nih, ya puasa Ramadan. Ya, ayo kita jalanin pelan-pelan. Nanti naikin lagi levelnya, ada hijrah emosional. Bicara tentang hijrah hati. Iya. Mungkin di sini lebih kepada akhlak ya. Iya. Yang awalnya pemarah, sekarang berubah jadi pemurah. Yang awalnya pembenci, sekarang berubah jadi yang sering mencintai orang. Gitu. Jadi pemaaf gitu. Itu kan harus belajar gitu. Iya. Dan itu perlu proses waktunya. Nanti ada juga hijrah intelektual misalnya. Dia merubah cara pandang tentang kehidupan. Yang mungkin mohon maaf selama ini orientasinya hanya sekedar dunia. Iya. Sekarang mulai digeser. Bagaimana dunianya menjadi jalan untuk bisa mendapatkan akhiratnya. Ingat ya, Islam itu tidak melarang kita untuk mencari dunia, tidak. Iya. Islam itu membolehkan kita mencari dunia. Tapi dunia itu harus dijadikan wasilah untuk mendapatkan akhirat. Gitu. Iya. Goalnya tuh akhirat gitu. Mas Baby, Kamesha misalnya berkarir di dunia entertain gitu ya. Selama menghadirkan manfaat di situ ada sesuatu yang bisa kita dapatkan, dan yang kita dapatkan ini jadi jalan untuk menunaikan semua kewajiban Allah. Bisa nambahin bayar zakatnya, bisa berinfak, bisa bersedekah dari hasil usaha kita. Itu kan jadi baik gitu. Jadi bukan untuk mengkayakan dirinya sendiri, bukan. Tapi aku bekerja serius, aku berbisnis serius, karena aku ingin menjadikan ini semua sebagai senjata aku untuk bekal menuju Allah gitu. Jadi bawaannya tuh ke situ mikirnya, itu intelektual. Nah sampai nanti ada hijrah lifestyle, gaya hidup, mungkin fashion gitu ya. Mungkin gaya hidup kita berubah, yang biasanya terbuka sekarang mulai tertutup. Kita belajar pelan-pelan apa yang ini kayaknya harusnya begini penampilannya gitu ya. Kita berubah ke sini. Yang awalnya nongkrongnya di mana, sekarang agak geser ke kajian tali. Jadi itu proses dan setiap orang pasti punya cara. Kita nggak bisa menjudge harus gini, nggak bisa. Ada yang caranya lewat lifestyle dulu, mangga, silakan. Iya, dia berhijab dulu. Ya silakan. Kemudian baru. Boleh jadi itu jalannya dia. Iya. Ada orang yang pengen memperbaiki hatinya dulu, ya mangga gitu. Cuman tetap yang paling ideal adalah ketika seluruhnya sempurna. Iya. Dan kita harus punya target. Iya. Kapan kita menyempurnakan keseluruhannya? Iya, ada target. Ada target. Ada target. Naik. Ya, seperti halnya ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah kan nggak langsung berangkat. Iya. Ada prosesnya, ya kan? Mengirimkan dulu duta besar pertama Mus'ab bin Umair ke Madinah. Kemudian Rasul mencari strategi kira-kira berangkatnya jam berapa ya? Iya kan? Iya. Lewat mana jalannya katanya, ya kan? Bahkan disebutkan dalam sejarah ketika Nabi hijrah dengan Abu Bakar itu berangkatnya menempuh jalan yang tak biasa dilalui oleh orang-orang yang mau ke Madinah. Ini kan bicara strategi. Oh iya, benar. Kemudian berangkatnya malam-malam. Iya. Tempat tidurnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Karena ini desakan. Dari jadi, kaum Quraisy. Nah poin saya adalah dalam berhijrah harus ada persiapan. Kemudian juga harus ada proses waktu yang bisa kita tentukan. Dan yang paling penting, ini yang paling utama. Hijrahlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah bukan karena tren. Hijrah bukan karena sekarang lagi rame Ustadz, masa saya nggak hijrah? Bukan. Tapi hijrahlah karena Allah. Bukan, kalau hijrah karena surga gimana bahasanya? Ya. Ayo, ya kan orang kan pasti dengan hijrah kan karena pasti satu kelas berpikir udah gue di atas lu kan semua. Ada pandangan. Iya dong Tati ya kan. Pandangan yang dalam tanda kutip dulu waktu aku pertama kali berhijab, kalau boleh share sedikit, Baby cuma titip pesan gini, sayang kalau misalnya kamu mau berhijrah, kamu nggak boleh memposisikan diri kamu terhadap teman-teman kamu lainnya, kamu lebih hebat. Betul. Dari kamu mereka, kamu ada satu level di atas mereka. Jangan, aku nggak mau ya kayak begitu gitu loh. Karena ya itu dia pertanyaannya Baby, karena banyak sekali doktrin di luar sana tuh yang menganggap bahwa hijrah itu artinya lu udah pasti masuk surga. Penghuni. Lo Istilahnya penghuni gue beda lah surga. sama lu nih. Lo Gue calon, udah lu mah belum hijrah, lo mah masuk neraka. Gue dong udah hijrah masuk surga. Kan ada yang begitu, Tat. Nah ini harus dilurusin. Ya. Tapi masuknya amal ibadah juga ya.
Iya, hijrah itu kan proses ya. Proses Untuk menjadi lebih baik. Itu hijrah. Ya termasuknya amal ibadah juga. Iya dong pasti. Karena dia ingin memperbaiki kehidupannya. Tetapi juga salah ya. Salah juga kalau dia merasa lebih baik daripada orang lain karena dia berhijrah. Enggak. Makanya ada istilah merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Oh, justru merasa Catat status tuh. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Harusnya orang makin benar hijrahnya, makin baik beragamanya, dia makin tawadu, dia makin merasa bahwa kurang apa yang sedang aku siapkan untuk menuju Allah itu. Dan ingat ya, jangan bangga dengan amal kita. Karena saya teringat dengan satu hadis dari Nabi SAW. Ini hadisnya cukup membuat kita harus berpikir dan banyak merenung. Kata Nabi, tidak akan seseorang itu masuk surga karena amal yang dia lakukan. Tuh, itu Nabi yang bilang. Itu Rasul. Nabi Muhammad yang bilang. Sahabat kaget kan? Dan amal ibadah ya maksudnya. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan tidak juga engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, iya, aku juga tidak. Termasuk Nabi juga pada saat itu. Terus kata sahabat, lantas apa yang membuat kami bisa masuk surga? Nabi kemudian menjawab, illa ayyataghammadaniyallah birahmati. Yang membuat seseorang masuk surga karena kasih sayangnya Allah. Tuh, merinding gak kamu coba? Nah, tapi ini jangan dipenggal ya. Jangan dipenggal dan jangan salah dipahami. Jangan disalah dipahami. Saya ngedit masalahnya hidupnya Ustadz lah. Saya khawatir ada orang yang memanggal. Ada orang yang memahami hadis ini berarti kita nggak usah beramal dong Ustadz. Iya, salah. Nggak usah beramal ibadah, nggak perlu. Nunggu aja Allah kasih sayang sama kita. Itu salah pemahamannya. Aku rasa sama kayak Mawadah tadi yang bilang itu jalannya emang harus amal ibadah. Jadi kalau kita beramal, beribadah, memang itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Setuju aku. Lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu, hasilnya biarkan Allah yang menentukan. Iya. Nahnu bitakhir wallahu bitakdir. Tugas kita hanyalah berikhtiar, berusaha, menampilkan yang terbaik sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kenapa Ustadz ini menjadi penting diingatkan? Karena agar kita selalu belajar ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Benar. Karena kunci diterima amal itu hanya dua. Satu, ikhlas karena Allah. Dua, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan ikhlas ini menjadi titik poin utama kita. Makanya kalau ada orang yang sudah beramal, sudah ibadahnya rajin, ya kita serahkan kepada Allah. Jadi nggak nego ya. Jadi nggak transaksional gitu. Transaksional benar. Jadi nggak ada bahasa. Perasaan saya udah begini ya. Perasaan gue udah ibadah terus hidup gue gitu banyak, kan. Banyak Terus kok gue gak masuk keluarga, nah masa Allah digituin. Atau enggak, ada juga yang gini, kok gue udah sholat tiap hari rezeki gue mandek sih. Itu hati-hati. Itu banyak loh. Jangan sampai keluar kalimat itu. Betul. Ingat ya, bahwa ada sesuatu yang boleh jadi baik menurutmu, tapi buruk menurut Allah. Ada sesuatu yang buruk menurut kamu, tapi baik menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Belajarlah untuk ikhlas ya, murni, membersihkan setiap amal kita hanya karena Allah. Makanya pasti deh di rumah tangga nih Mas Baby sayang kepada Kameisha, jangan karena Kameisha, tapi karena Allah. Karena Allah. Kameisha juga ketika melayani Mas Baby jangan karena Mas Babynya, tapi karena Allah aja. Ini tahu perintah Allah. Aku taat sama suami adalah bagian ketaatanku kepada Allah. Maka ini yang aku bisa persembahkan kepada Allah melalui taat kepada suami. Iya. Kalaupun misal suami tidak membalas kebaikan kita, kita nggak akan pernah putus asa. Karena aku percaya Allah mencatat semua kebaikanku. Begitupun seterusnya. Kalau suami kita ada masalah, ada salah sama kita, tugas kita apa? Maafkan kesalahannya. Biarkan urusan dia dengan Allah tentang semua kesalahan dia sebelumnya. Masya Allah. Kalau udah gitu kan, iya kita tuh jadi nggak akan capek sama hal-hal yang tidak dalam jangkauan kita. Yang paling capek adalah saat kita mengambil hak prerogatifnya Allah tentang kehidupan kita. Exactly. Jadi benar. Berhijrahlah dengan baik karena Allah. Karena jika kita berhijrah tidak lillah akan lelah. Beriman kepadamu. Tuhan bantu hamba-Mu
agar aku bisa menjadi manusia yang berserah kepadamu. Buat aku selalu memujamu, mencintaimu seperti kau mencintaiku. Buat aku selalu mengingatmu, menyayangimu seperti